Siapa pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Ziva Zahrinis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Kamis 9 November 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Ya, di informasi pertama pemirsa, tim gabungan TNI Polri dan BNNP Sumut mewacanakan akan mendirikan pos bersama di barak narkoba yang secara terang-terangan beroperasi di hotel yang berada di wilayah Kutali Baru. Diduga menjadi lokasi barak narkoba yang selama ini tidak tersentuh tim penegak hukum, lokasi ini mendadak kosong tanpa ada aktivitas dan terlihat dilengkapi dengan bilik-bilik berukuran kecil yang diduga untuk menggunakan dan transaksi narkoba. Petugas menemukan berbagai barang bukti seperti narkoba jenis ganja, ratusan jarum suntik, kaca Pirex dan dot, mancis, senjata tajam jenis samurai, buku catatan penjualan narkoba, dan lainnya. Tim gabungan Polda Sumatera Utara, Kodam 1 Bukit Barisan bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara meninjau barak judi dan narkoba yang berlokasi di Dusun Tanjung Pamah, Desa Namorube Julu, Tanjung Pamah, Kecamatan Kutali Baru, Deli Serdang kemarin. Kedatangan tim gabungan ini tidak menemukan satu orang pun yang sedang berada di barak narkoba tersebut. Kapolda Sumut Irjen Pol Setia Imam Effendi mengatakan dari penggerebekan ini diamankan 21 mesin jackpot, 3 kg ganja siap edar hingga puluhan bong atau alat hisap narkoba jenis sabu-sabu. Tidak hanya di satu lokasi saja, petugas gabungan ini juga melakukan penyisiran di berbagai lokasi yang kerap dipakai untuk judi narkoba dan jual beli narkoba. Adapun lokasi lainnya yang menjadi target operasi adalah barak di Tanjung Pamah, Desa Namorube Julu, Kecamatan Kutali Baru, Kabupaten Deli Serdang. Dari salah satu barak pada dua lokasi berbeda, petugas menemukan barang bukti 21 unit mesin judi jackpot. Saat ini status barak diserahkan ke Polrestabes Medan dengan status tidak boleh ada aktivitas dan akan dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sumatera Utara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan penghuni barak telah melarikan diri saat petugas masuk ke lokasi. Tempat yang terbuka dan saya yakin tempat yang terbuka ini akan memudahkan mereka untuk lari. Tadi terjadi kejar-kejaran antara pelaku dan tentu kita akan teruskan proses penyelidikannya. Kita akan tempatkan pos bersama TNI, Polri, dan BNP serta masyarakat di sini di tempat-tempat yang mereka gunakan untuk menggunakan narkoba ini. Bilik-bilik ini akan kita proses selanjutnya dan kita harapkan kerjasamanya seluruh pihak. Sementara itu pemirsa, Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Narkoba menangkap 65 pelaku terkait peredaran narkoba. 65 pelaku yang diamankan merupakan hasil petugas melakukan penindakan selama 80 hari bekerja. Selain puluhan pelaku yang diamankan, petugas juga menyita ratusan narkoba berbagai jenis seperti ganja dan sabu-sabu. Untuk para tersangka ditangkap di tempat yang berbeda yang rata-rata berperan sebagai kurir narkoba. Modus para tersangka dalam penyelundupan barang haram tersebut rata-rata menggunakan transportasi umum atau kendaraan pribadi. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Kombes Pol Yemi Mendagi mengatakan penangkapan para tersangka kurir narkoba ini merupakan hasil kerja keras petugas selama 80 hari sejak Agustus hingga November 2023. Yemi menyebutkan berdasarkan hasil interogasi petugas narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa akan dikirim keluar Sumut dan akan diedarkan di Provinsi Riau, Lampung hingga Lombok. Dan untuk ganja akan diedarkan di wilayah Sumatera Utara. Sebanyak 43 kasus atau 43 laporan polisi dengan 65 tersangka. Kemudian untuk jumlah barang bukti sabunya 102,5 kg dan untuk barang bukti ganja sebanyak 124 kg yang akan dimusnahkan pada hari ini. Dan dari hasil penangkapan tersebut
khususnya untuk sabu merupakan jaringan internasional dari negara jiran. Usai dipaparkan kepada awak media, selanjutnya barang bukti narkoba ini langsung dimusnahkan menggunakan mesin insinerator. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan driver ojol di Medan berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan Sumatera Utara. Mereka menuntut pemerintah membuat peraturan daerah yang mengatur tarif batas atas dan batas bawah, serta menolak tarif murah yang dinilai menyengsarakan para pengemudi ojek online. Ratusan driver ojek online dari berbagai aplikasi berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara kemarin siang. Dalam orasinya, para driver ojol ini menuntut agar tarif murah yang diberlakukan oleh aplikasi segera dihapuskan, karena tarif murah ini dinilai sangat merugikan para pengemudi. Tidak hanya menuntut kepada pihak aplikator driver ojek online, mereka juga menuntut pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar membuat peraturan daerah yang mengatur tarif batas atas dan batas bawah. Sempat terjadi kericuhan antar sama driver dikarenakan perselisihan paham. Namun permasalahan ini dapat diredam oleh Timur C Gojek Medan. Sundari, salah seorang pengemudi perempuan, mengaku sudah 2 bulan ini pendapatannya menurun hingga 50%. Kebijakan tarif murah yang dilakukan oleh aplikasi sangat menyengsarakan dirinya dan driver lainnya. Karena mengadakan tarif goceng itu yang memberatkan kami para driver. Tarif goceng itu kayak mana, Kak? Bisa diceritakan? Tarif goceng itu tarif terdekat, Bang. Ya ada area-areanya. Jadi gini, Gojek mengadakan promo dengan tarif murah, tapi yang dikurangin itu adalah pendapatan driver. Nggak usah dikatakan lagi bahwa berlakunya seperti apa. Sekarang ini menjalan 2 bulan aja udah hancur-hancuran kita gitu. Bayangkan aja 5.000 berapa kalau kami orderan, kalau tidak kita mau pulang ke keluarga itu apa gitu. Setelah berorasi selama lebih 1 jam, akhirnya perwakilan dari driver ojek online diterima oleh pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tuntutan mereka akan diteruskan kepada pihak aplikator. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pria Parubaya berinisial MRD yang berstatus sebagai guru pegawai negeri sipil di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Medan melakukan ruda paksa terhadap seorang wanita muda berinisial AZZ yang masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama. Warga kawasan Jalan Rakyat Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, Sumatera Utara mendadak heboh saat mendengar kabar adanya peristiwa seorang warga yang berprofesi sebagai guru sekolah menengah kejuruan melakukan ruda paksa terhadap seorang siswi SMP yang juga tinggal serumah dengan pelaku. Pelaku MRD telah diamankan oleh Subdit Renakta Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara pasca laporan yang dilayangkan oleh guru korban yang juga curiga terhadap perubahan tubuh korban di bagian perut. Setelah dicek, ternyata korban tengah mengandung akibat dari ruda paksa yang dilakukan oleh pelaku yang juga merupakan paman angkatnya. Kepala Lingkungan Suryanto mengatakan pihaknya mendampingi polisi saat mengamankan tersangka di rumahnya. Ia mengaku kaget karena tersangka selama ini dikenal sebagai pribadi yang rajin beribadah dan ramah terhadap para tetangganya. Pemerintah cuma menemani Bawang Polda aja untuk penangkapan dan tidak menyebarkan isu-isu apapun kepada masyarakat karena kita khawatir dengan masa depan sana dan tidak memberitahu kepada masyarakat apa masalahnya. Kejadian ini udah lama, Bang? Baru berapa hari yang lalu penangkapannya. Cuman masalah kejadian kayaknya sudah lama. Jadi coba langsung konfirmasi ke pihak Polda aja apa kejadiannya. Peristiwa memilukan yang diterima korban ini diketahui telah terjadi sejak Agustus lalu. Saat ini polisi masih memburu tersangka lainnya, yakni anak tersangka MRD yang juga turut melakukan perbuatan bejat tersebut terhadap korban. Saat ini korban sedang menerima perawatan mental dari kepolisian dan pemerintah akibat perbuatan tersebut. Kita akan saksikan informasi terkait dengan pilihan rakyat sesaat lagi.
Kita ke informasi pilihan rakyat. Pemirsa, menjelang Pilkada 2024, Pangdam 1 Bukit Barisan mengingatkan kembali prajurit TNI untuk tidak berpolitik. Majen TNI Muhammad Hasan menghimbau seluruh prajurit tidak mengambil tindakan sendiri ketika menemukan pelanggaran terkait pemilu. Kodam 1 Bukit Barisan bersama Forkopimda Sumatera Utara mengikuti apel gelar pasukan persiapan pengamanan pemilu yang dipimpin secara daring oleh Kepala Staf Angkatan Darat di Lapangan Merdeka, Medan kemarin. Kepala Staf Angkatan Darat turut menerima laporan kesiapan pengamanan dari berbagai masing-masing wilayah. Kodam 1 Bukit Barisan telah mempersiapkan sebanyak 2.437 personil dan 260 alutsista untuk pengamanan pemilu 2024 membantu Polri di wilayah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Dalam amanatnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Subianto menerangkan apel ini digelar untuk mengukur kesiapsiagaan satuan TNI Angkatan Darat dalam mengawal pesta demokrasi yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan menegaskan seluruh prajurit tidak berpolitik dan mengambil tindakan sendiri ketika adanya pelanggaran terhadap tahapan pemilu. Terjadinya penurunan alat peraga itu saya harapkan tidak terjadi di tempat kita. Dan itu pun tidak boleh kalian melakukan tindakan apapun. Kalian laporkan kepada pimpinan kalian dan saya sudah perintahkan termasuk Kapolda, para komandan satuannya, para pimpinannya menghubungi langsung ke telepon. Biarkan kami yang mengambil tanggung jawab ini untuk memberikan instruksi lebih lanjut. Saya akan berkoordinasi dengan Ketua DPR, dengan pimpinan Parpol untuk menyampaikan hal ini. Usai apel gelar pasukan persiapan pengamanan pemilu 2024, TNI Polri dan Forkopimda melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama deklarasi pemilu damai. Pemirsa, setelah 5 hari penetapan DCT, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Karo mulai melakukan pembersihan segala bentuk alat peraga kampanye atau APK dan alat peraga sosialisasi atau APS yang menyalahi aturan. Bersama instansi terkait, Satpol PP, Polres Tanah Karo, dan Kodim 0205 TK melakukan pembersihan APK. Berdasarkan aturan setelah ditetapkannya daftar calon tetap atau DCT calon legislatif tidak boleh ada APK sebelum masuk waktu kampanye tanggal 28 November. Pembersihan dimulai dari Brastagi hingga Kota Kabanjahe dan seluruh kecamatan sampai ke desa yang dilakukan oleh Panwascam, baik yang terpasang di tepi jalan raya maupun yang berada di depan rumah warga. Komisioner Bawaslu Kabupaten Karo Sudirman mengatakan bahwa pembersihan APK 5 hari setelah penetapan DCT sesuai kesepakatan dan telah disampaikan kepada Parpol. Selain APK, bentuk lain yang turut ditertibkan alat peraga sosialisasi atau APS yang terindikasi sebagai APK atau yang berisikan materi ajakan seperti nomor urut, visi dan misi, serta bentuk coblos. Bawaslu juga menyampaikan himbauan terkait APK yang disebarkan melalui media sosial dan meminta kepada parpol maupun para caleg untuk dapat menahan diri. Dan alhamdulillah pada hari ini kami beserta stakeholder dari Bawaslu Kabupaten Karo telah melaksanakan penertiban dari Brastagi sampai ke Kabanjahe yang alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, dan memang ada beberapa yang tadi harus dikonfirmasi langsung ke yang bersangkutan terkait untuk APS yang terindikasi APK. Ya pemirsa, tim gabungan TNI Polri melakukan latihan aksi demonstrasi penanggulangan huru-hara pada penyelenggaraan pemilu 2024 di Medan, Sumatera Utara. Latihan ini turut melibatkan petugas TNI Polri yang dilengkapi dengan alutsista penanggulangan pengamanan pemilu 2024. Tim gabungan TNI Polri dari petugas penanggulangan huru-hara bersiap siaga mencegah aksi demonstrasi tolak pemilu di Jalan Pengadilan Medan kemarin. Sejumlah massa demonstrasi datang dengan membawa poster yang bertulisan
Inspirasi diantaranya Moni Politik terus melakukan dobrakan barisan petugas penanggulangan huru-hara. Aksi saling lempar tidak terelakkan lagi sehingga petugas melepaskan tembakan gas air mata ke arah massa demonstrasi. Tidak merasa puas, massa mulai memanas dan membakar sejumlah ban bekas. Usai memberi peringatan dan pendekatan terhadap massa, aksi petugas berhasil mengadamkan api. Latihan aksi demonstrasi penanggulangan huru-hara yang mencoba menghalangi berjalannya penyelenggaraan pemilu damai merupakan bagian dari persiapan TNI Polri dalam kesiapan pengamanan pemilu 2024. KPU telah menetapkan penyelenggaraan pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan mengatakan TNI Angkatan Darat telah siap untuk mengamankan pemilu 2024. TNI Angkatan Darat siap untuk mengamankan pemilu bersama unsur-unsur TNI dalam rangka mendukung Polri untuk pengamanan pemilu. Kami sudah siap Pak, TNI Polri sudah siap, bahkan kami sudah melaporkan secara khusus kepada Ketua KPU apabila diperlukan dukungan kami untuk terutama sarana transportasi untuk mendorong perlengkapan pemilu, kita sudah siap Pak. Jadi kami siap dengan semua alutsista yang ada pada TNI dan Polri, apabila dibutuhkan itu kami siap. Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Agung Setia Imam Effendi mengatakan TNI bersama Polri beserta masyarakat bersama-sama menjaga keamanan. Bersama dengan Pangdam, bersama dengan seluruh prajurit TNI Polri ingin menjaga dan memastikan situasi kondusif wilayah Sumatera Utara ini terus bisa kita jaga. Kita akan terus memastikan bahwa keamanan, ketertiban yang selama ini sudah berjalan akan terus kita jaga. Kolaborasi TNI Polri dalam pengamanan ini hari ini kita tunjukkan dan kita pastikan bahwa itu berjalan dengan baik. Perbantuan TNI kepada Polri sudah demikian efisien dan tepat cepat. Ini yang tentu akan sangat membantu kami. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Sumut akan melakukan pengawasan di media sosial selama pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu 2024. Masyarakat diminta ikut melakukan pengawasan bersama. Jelang pelaksanaan Pilpres 2024, tim kampanye pasangan Capres dan Cawapres hanya diperbolehkan memiliki maksimal 20 akun media sosial yang digunakan untuk membuat konten dan kampanye Pilpres. 20 akun media sosial tersebut tidak termasuk akun pribadi Capres dan Cawapres. Akun media sosial resmi tim kampanye pasangan Capres Cawapres akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu dengan dikelola oleh tim kampanye. Pada PKPU nomor 15 tahun 2023 dijelaskan, tim kampanye dan juru kampanye wajib mendaftarkan akun media sosial ke KPU dan Bawaslu. Bawaslu Provinsi hingga Kabupaten Kota ditugaskan untuk melakukan pengawasan konten kampanye para Capres-Cawapres. Saat ini Bawaslu Sumut telah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, peserta pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten kota, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pihak terkait lainnya mengenai alat peraga sosialisasi peserta pemilu. Bawaslu Sumut masih menunggu arahan selanjutnya dari Bawaslu RI terkait pengawasan terhadap akun media sosial para Capres dan Cawapres. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba kembali menerima logistik pemilu 2024 tahap ketiga, yakni sebanyak 1.406 botol tinta dan 67.393 lembar segel kotak suara. Divisi Hukum KPUD Toba, Erikson Sitorus mengatakan pada Selasa kemarin pihaknya kembali menerima logistik yakni jenis tinta dan segel, serta telah melakukan penyortiran di kantor KPU Toba, Jalan Tarutung KM2, Soposurung, Balike, Kabupaten Toba. Erikson menjelaskan dari hasil penyortiran yang disaksikan oleh Bawaslu Toba, terdapat 14 botol tinta rusak dari 1.406 botol yang diterima. Demikian juga 27 lembar segel rusak dari 67.393 lembar yang diterima.
Sementara itu tinta yang dibutuhkan sebanyak 1.396 botol dan segel yang dibutuhkan sebanyak 67.433 lembar. Kekurangan dan kerusakan yang ditemukan nantinya akan dilaporkan agar dapat terpenuhi kembali. Logistik yang telah diterima oleh KPU Kabupaten Toba merupakan perlengkapan yang akan digunakan pada pemilu 2024 dan ditempatkan di sejumlah tempat pemungutan suara di Kabupaten Toba. 00 jumlah TPS untuk pemilu 2024 tercatat sebanyak 698 TPS. Ratusan TPS tersebut diantaranya terdiri dari 694 TPS reguler dan 4 TPS khusus. Untuk logistik yang belum datang itu kan karena penetapan DCT baru tanggal 3 dan pengumuman tanggal 4 mungkin masih tahap proses di sana, Pak. Nah, yang datang itu baru bilik, kotak suara, sama segel dan tinta, gitu aja. Untuk pendistribusiannya kita belum ada ini, Pak, rapat untuk pleno untuk bagaimana pendistribusiannya. Mungkin setelah kita pleno baru ketahuan, Pak, bagaimana pendistribusiannya. Informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sebanyak 50 hektar lahan persawahan warga di 5 desa di Kecamatan Panyabungan terancam kekeringan. Pasalnya, tanggul air yang mengairi lahan persawahan petani jebol akibat luapan sungai. Tanggul air di Desa Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal, jebol setelah dihantam luapan sungai air pohon. Akibatnya pasokan air yang mengairi 50 hektar lahan persawahan warga, mulai dari Desa Darussalam, Pidoli Dolok, Pidoli Lombak, Huta Siantar, dan Panyabungan terancam kekeringan. Jebolnya tanggul ini sudah terjadi sejak 1 bulan lalu setelah hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang mengakibatkan sungai air pohon meluap dan menghantam tanggul. Rusaknya tanggul tersebut membuat para petani di musim tanam ini tidak beraktivitas ke sawah karena pasokan air yang mengairi lahan mereka tidak ada. Kalau yang kemarinnya airnya belum ada, setelah belum naik ini kan, belum ada airnya sama sekali. Ya, memang masyarakat pertanian itu sudah menunggu hasil apa ini lah biar ikut bersawah lagi. Udah berapa lama Bang kemarin nunggunya? Kondisi seperti 1 bulan lah. 1 bulan. Ya. Jadi Itu tanggul rusak kenapa Bang? Itu lantaran air banjir kan, ya meluap. Wakil Bupati Mandailing Natal Atik Hasmi Utami Nasution bersama Kepala Dinas PUPR meninjau tanggul jebol di Sungai Aek Pohon, luapan Sungai Aek Pohon. Tanggul yang rusak tersebut langsung diperbaiki sementara agar petani di 5 desa bisa beraktivitas di masa tanam ini. Selanjutnya perbaikan tanggul ini akan secepatnya diperbaiki secara permanen. Alhamdulillah, hari ini kita tinjau sudah mengalir airnya. Di sekitaran, kalau tadi saya tanya, ada sekitar 50 hektar sawah yang bergantung kepada air ini. Alhamdulillah sudah bisa dialirkan kembali air ke sana. Tindak lanjut akibat ini tindak lanjut dari pertemuan silaturahmi di ruangan saya kemarin. Ini perlu dianggarkan dulu untuk yang permanen, solusi permanen. Tapi untuk sementara karena musim tanam sudah dekat. Jadi kita melihat urgensinya ini sudah perlu kita perbaiki walaupun baru sementara temporer. Informasi dari Mandailing Natal yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Azifa Zahris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.